Mari sama-sama siapkan hati kita, hadirkan ya. Sekaligus juga memang doa untuk kepala desa kita yang beberapa hari ini ya, bahkan beberapa minggu sebelumnya pakai ini, beliau juga sempat dirawat juga di rumah sakit ya, bahkan sekarang juga kesehatannya belum sempurna gitu ya. Jadi nanti mungkin beliau sambutan penutup ya, dan diakhiri dengan beramah tamah dan nanti kita makan siang bersama. Untuk tidak memperpanjang kalam, mari saja kita dengarkan tausiah dari guru kita Mukarram al-Muhtaram Bapak Kiai Haji Misbah Zulfikar. Pada beliau waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bi hidayatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam badiru bil a'mali shalihah fasatakunu fitanun ka qita'il lailil mudlimi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yumsalahu fi asalihi falyasir rahimah. Para mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjah, para tokoh masyarakat yang kami hormati, wabil khusus ketua pengajian guru kita Bapak Kiai Haji Asri yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga diluaskan rezekinya, diberikan kemudahan dalam dakwahnya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati pula rekan kami Ustaz Abdul Fakor yang sama-sama di MUI, di MUI Desa Cimanggis, saya juga MUI. Udah gitu aja. Yang saya hormati wabil khusus Bapak Kepala Desa Cimanggis, Bapak Haji Abdul Aziz. Saya kalah dengan beliau. Kalah saya nggak bisa ngumpulin orang sebanyak ini, tapi beliau semudah itulah. Kenapa saya bilang mudah? Saya datang udah penuh soalnya. Kalau susah, jam 12 baru penuh kan gitu ya. Di sinilah hebatnya di Cimanggis itu, seperti apa yang diungkapkan beliau oleh kepala desa. Saya ingin desa Cimanggis ini menjadi desa santri. Wah, ini cita-cita yang cukup mulia. Cita-cita yang cukup mulia. Saya ingin desa Cimanggis ini menjadi desa santri. Jarang Pak orangnya yang punya cita-cita seperti itu. Jarang apa enggak ada? Cuma ini yang baru saya dengar. Walaupun saya barangkali sering kunjungan ke daerah-daerah lain, tapi baru kali ini yang namanya kepala desa punya cita-cita ingin di wilayah desanya ini jadi katakanlah kota santri. Kalau bilang kota orang di kampung adanya ya. Tapi nggak apa-apa lah. Desa plus kota. Wih, mantap ini. Desa plus kota, kota santri. Artinya apa?
lebih islami lagi. Apalagi nih kali acara silaturahmi ini hari raya Idul Fitri ya. Sekaligus saya juga belum mengucapkan minal aidin ya, karena saya juga belum ketemu semua. Tapi lewat inilah manfaatnya silaturahmi, saya bisa tatap muka baik sama yang tuaan. Emang ada yang tuaan? Kalau saya kan masih muda, saya dikit, mudahan dikit. Sama yang tuaan, sama yang serap, sama yang bawahan. Saya mengucapkan minal aidin al-faizin, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, amin ya rabbal. Semoga dengan hari raya Idul Fitri yang sudah berlalu, yang saat ini saya ungkapkan, mudah-mudahan menjadi asbabiah penembus dosa-dosa kita, sehingga kita di hari ini kalau toh ada dosa-dosa yang bertambah kemarin di antara kita terhapuskan kembali, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, kembali tadi saya belum mengucapkan kepada keluarga keluarga kepala desanya doang yang saya sebut ya, Bapak Kepala Desa beserta keluarga besarnya yang telah berupaya untuk mengumpulkan jamaah ini semua ya, apa DKM semua. Oh, perangkat desa, perangkat desa berarti RT RW ya. Wih mantap, RT RW kepala dusun, tokoh agamanya juga yang terdiri dari masjid-masjid dan musola. Ini kalau di bulan begini kayaknya asik juga kan. Jadi besok-besok mah jangan pengajian DKM aja kalau gitu mah, mau pengajian kepala desa, pengajian RT RW gitu. Ya, boleh ya? Boleh ya? Ya kan? Lebih semangat menurut saya. Terus terang baru kali ini yang namanya izin acara pengajian rutin ini saya pengen diri. Biasanya dulu kan saya kan disuruh diri pun saya nggak mau. Kenapa sekarang semangat melihat ininya, semangat soalnya itu bedanya Pak. Mudah-mudahan kita selalu diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Saya nggak lama, paling 15 menit aja ngomongnya. Saya sampai kurang sehat juga saya tadi pagi bangun udah nggak kuat ke masjid mana, sampai ngaji pun sama santri nggak kuat saya. Alhamdulillah jam ini saya dikasih. Emang itu sakitnya sering mendadak, sering hilang, sering datang gitu deh ya. Sering hilang, sering datang. Bahkan sampai di kedua jiwa kemarin saya ngaji di kaum ibu. Malah kan sama kaum ibu lebih semangat saya kalau banyak. Datang, ibu lihat saya datang, terus di sebelahnya kan rumah tokoh. Saya kebetulan habis buka apa namanya, kontrol darah itu kan, dari jam 9 lah kurang sini. Itu setelah buka, masya Allah nggak sampai keringat dingin, lemes. Udah jadi datang ke Banjar cuma ngadon tidur. Untung yang tempat itu ya saya ini seorang ustazah, jadi dia yang ngisi airnya, dia yang ngisi pengajian, saya ngadon tiduran, nggak tidur beneran gitu kan. Sering kali saya seperti itu, baik di bapak-bapak maupun juga di ibu. Kedua jiwa juga ngajiannya habis maghrib, habis sholat maghrib. Pada sholat maghrib itu datang kumatnya, ya udah saya pulang aja lagi, kagak ngaji akhirnya. Jadi mohon maaf barangkali, dan maksud saya begini, kalau satu saat kok jadwal ngaji saya nggak ada, dibilangnya sakit, padahal tadi baru habis ketemu gitu kan. Baru tadi saya lihat ada di Bojong, kok sekarang nggak ngaji. Itulah penyakit saya seperti itu. Alhamdulillah kasih penyakitnya sebentar datang sebentar hilang gitu ya. Alhamdulillah. Coba kalau dikasih sakit lama, berikut di rumah sakit wele. Hadirin rahimakumullah, kembali hari ini kita hari silaturahmi. Kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun dalam sabdanya tadi, man ahabba ayyub satolahu fi rizki wa ayyub sa'alahu fi asari falyasir rahimah. Sing sopone wong sing sopone siapa? Paham kan ya? Paham ya? Pasti ini orang Jawa semua kok, cuma ada yang Jawa Tengah, ada yang Jawa Barat, ada yang Jawa Timur gitu kan ya. Itu orang Jawa semua kan? Orang Jawa semua, cuma ada yang Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Siapa orang yang ingin diberi keluasan rezekinya oleh Allah, rajin-rajin silaturahmi. Siapa orang yang ingin panjang umur, rajin-rajin silaturahmi. Kok dengan silaturahmi bisa bertambah rezeki? Jelas-jelas dong. Buktinya ini loh. Paling enggak kita bisa makan.
Ini dengan sebab silaturahmi kan itu kan. Intinya apa yang diajarkan Nabi pasti membawa manfaat buat kita semua. Pasti membawa manfaat. Walaupun barangkali satu saat ada yang secara logika, ada yang secara akal nggak bisa diterima oleh kita. Tapi pasti membawa manfaat. Baik bertambahnya rezeki maupun juga tadi bertambahnya umur. Katanya umur nggak bisa ditambah, betul umurnya sih nggak ditambah. Cuma manfaat dari segi waktu yang dijadikan kebaikan inilah maknanya bertambah umur. Mana ya? Ada orang usianya 60 tahun, ternyata seakan-akan umurnya ber5 tahun. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Udah paham deh ya. Padahal usianya 60 tahun, ternyata umur saya baru 5 tahun. Kenapa? Saya baru mau ngajinya baru 5 tahun. Saya mau ibadahnya baru 5 tahun ini. Saya mau sedekahnya baru 5 tahun ini. Itu yang dimaksud tadi usia bertambah. Nah, syukur-syukur kita dengan pandai-pandai memanfaatkan usia kita yang tersisakan ini, yang tadinya mungkin nilai ibadah kita sedikit jadi bertambah banyak. Dengan bertambah banyak itu maknanya usia kita bertambah. Jangankan kita sampai yang hidup. Saya lihat di ayat Al-Quran itu kesimpulannya aja deh, kalau bukan dulu kan kelamaannya kan. Pada tujuan saya kan cuma 15 menit. Kalau kurang ya nambah lah. Ya, kalau kurang nambah 5 menit. Ini kalau bukan Quran dulu kan lama. Intinya kita diperintahkan oleh Allah silaturahmi. Ini ayat Al-Quran. Kalau tadi hadis Nabi, Allah pun memerintahkan kita silaturahmi. Silaturahmi yang pertama di mana kita harus laksanakan, terutama silaturahmi kepada kedua orang tua. Ini kan kadang-kadang sama orang tua, masya Allah, mentang-mentang jauh, ada yang nggak ngelongok sama sekali. Ada malah seorang mantu gak kenal sama mertua kan, ampun. Saya ini bukan ngomong main-main, serius. Itu tangga saya sendiri kebetulan. Ya Allah, sama mertua sampai lupa. Mutunya datang ke si mantu lewat. Gue gak rasa kenal nih orang ya. Itu kan si mantu, goblok itu mantu. Ini pertanda malas silaturahmi maksudnya kan. Mohon maaf, bahasa saya begitu, kadang-kadang ada kasarnya juga. Maklum saya kan orang kasar saya. Pas ini mertua lewat di rumah si mantu tadi, kelewat. Siapa ya? Rasa-rasa kan. Bilangnya rasa-rasa kena kan kebangetan kalau mantu sama mertua rasa-rasa kena. Hari pas dia nanya sono, kena nggak sama ini? Oh di sana Pak. Udah ketemu pun masih mikirin. Akhirnya dia, ini Bapak Anu, saya nggak sebut namanya dah, nggak etis ya saya nyebut namanya. Tapi yang jelas tangga saya. Si mertua nanya, dia lagi nyari mantunya kan. Pas nanya ke si mantunya, ya Allah ya Rob, ampun mengetan. Ya kalau mertua wajar dah ya, lupa sama mantunya tadi karena si mantu sendiri yang nggak pernah datang barangkali. Ya Allah, kita jangan sampai seperti itu maksudnya. Nah, orang tua itu termasuk mertua toh, mertua ya orang tua kita. Kan oleh artinya rajin-rajin silaturahmi kepada orang tua, mau orang tua kandung, mau mertua, pokoknya sepuah lah yang namanya orang tua, kita silaturahmi. Yang kedua sama keluarga terdekat. Keluarga terdekat itu apa? Ya apa namanya? Sana famili. Sana famili baik yang tinggalnya berdekatan maupun juga yang berjauhan. Kemudian sama siapa lagi kita silaturahmi? Ini ayat kandungan ayat Al-Quran ya, kesimpulannya aja. Sama siapa lagi? Sama tetangga yang dekat. Ada tetangga jauh. Tangga jauh, ada tangga jauh. Jadi yang namanya tangga itu kan yang cuma di samping ke rumah kita loh. Termasuk yang jauhan sana, itu juga tangga kita. Siapa lagi? Termasuk teman sejawat, teman sekantor lah bahasa kitanya, teman sekantor. Jangankan kita sama manusia yang masih hidup, sama yang sudah meninggal aja kita perlu silaturahmi. Perlu, meninggal. Kata Nabi begini dalam sabdanya, saya nggak nggak kitabnya, biar saya bacain. Kalau nggak, Sulam Taufik Tankil itu. Intinya begini kata Nabi, baginda Nabi, siapa orang yang lewat ke satu kuburan, lalu dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu, tambah itu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan sebab seorang yang membaca itu, maka penghuni kuburan itu diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua kecuali yang tidak membawa iman. Atau di pemakaman itu ada orang kafirnya, yang dia nggak dapat. Yang dapat cahaya itu, yang diberi cahaya oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Artinya apa di sini? Iman harus kita pelihara. Tidak sedikit pula orang yang dia dulunya Islam, matinya dalam keadaan kafir. Kenapa itu terjadi? Karena dia tidak pandai-pandai memelihara keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap tidak pandai-pandai memelihara, bagaimana? Artinya dia tidak pandai-pandai memperbanyak amal baik. Sebab dengan amal baik inilah yang menyebabkan Allah peduli untuk melindungi iman seseorang. Dengan amal baik yang dia perbuat itulah yang menyebabkan Allah melindungi iman seorang. Apa kata Allah? Lu peduli sama gua, aturan gua kamu laksanakan semua. Oleh karenanya aku pun peduli sama kamu. Aku lindungi iman kamu. Aku berikan kekuatan iman kamu ini. Dan termasuk orang yang merugi besar, orang yang matinya tidak membawa iman. Udah berapa menit tuh? Baru 5 menit ya? Nanti bisa aja 5 menit, padahal 15 menit lebih tuh. Janjinya 5 menit, kok sampai 15 menit lebih gimana? Kan kalau kurang nambah lagi tadi kan katanya. Nah kembali ini mohon maaf, kita berbicara sedikit iman. Karena apa? Silaturahmi bagian daripada iman. Sholat itu bagian daripada iman. Sedekah bagian dari semua yang kita perbuat yang sesuai dengan aturan Islam, itu bagian daripada iman. Yang sering kita hafal, yang sering kita dengar, al-haya'u minal iman. Kalau orang itu malu untuk berbuat sesuatu yang dilarang Allah, tapi dia karena Allah, itu bagian daripada. Jadi kalau berbicara iman, segalanya menyentuh, segalanya kena semua. Jadi orang yang imannya baik, orang imannya hebat, amaliyahnya juga hebat. Rajin berjamaahnya. Nah berjamaah itu bagian daripada silaturahmi kita umat Islam. Berjamaah di masjid, di musola, atau jauh dari masjid, jauh dari musola, tapi ada majlis salim. Mengapa tidak di majlis salim kita bikin berjamaah? Ya kan? Itu bagian daripada silaturahmi kita. Jadi silaturahmi perlu kita tingkatkan dalam segala hal, selama hal itu adalah baik. Bahkan ya kembali, dengan kita niat silaturahmi, otomatis yang kita bicarakan pun hal yang baik-baik. Itu kalau niatnya silaturahmi. Walaupun nenangga bahasa Jerman, bahasa kita aku menenangga itu kalau kita di hati kita niat silaturahmi, artinya niat mengikuti ajaran Nabi tadi, itu nenangga itu ibadah, dapat pahala. Nah karena niatnya silaturahmi, maka otomatis obrolannya pun obrolan yang baik. Jangan ngomongnya silaturahmi tapi sampai sana ngomongin orang mulu, ngomong kejelekannya lagi, bukan ngomongin kebaikan. Ada yang seperti di sono, tapi di mana? Ya Allah, inilah yang